wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Dialog Hukum. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Aku Mila Yusri Ananda. Nah, di sini aku nggak sendiri nih. Aku bareng teman-teman aku. Halo. Halo, aku Vanessa Alexandra Damawan. Aku Yuki Henila Nugra. Aku Nagesha. Saya Rehan. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Kita akan mengupas tuntas tentang salah satu lembaga yang ada di Padang. Mungkin banyak di antara kita yang sudah sering mendengar istilah lembaga bantuan hukum ini. Belum semua dari kita yang tahu apa itu lembaga bantuan hukum dan mengapa lembaga bantuan hukum itu penting keberadaannya di sistem hukum Indonesia ini. Udah penasaran belum sama narasumber kita? Mari kita langsung panggilkan Kak Ranti. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama aku Deksi Ranti Putri, biasa dipanggil Ranti. Aku seorang advokat publik di LBH Padang. Aku udah menjadi advokat publik di LBH itu sejak 2020 dan bergabung di LBH Padang itu sejak 2018. Senang berkenalan ya dengan semuanya. Keren banget nih kakaknya. Keren banget ya guys Kak Ranti. Nah, teman-teman, Kak Ranti bakalan berbagi informasi mengenai lembaga bantuan hukum nih ke kita. Jadi siapin telinga kalian ya buat dengerin insight yang tentunya pasti bermanfaat banget bagi kita semua. Nah, Kak Ranti, aku mau nanya nih Kak. Sebelumnya pandangan setiap orang itu kan berbeda-beda ya, baik itu masyarakat biasa berbeda dengan masyarakat yang sudah terjun ke bidang hukum seperti Kak Ranti. Nah, aku mau tanya nih, gimana sih pandangan Kak Ranti melihat kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini? Agak berat ya pertanyaannya, dan sedikit membuat teman-teman pesimis, tapi harapannya jangan pesimis. Kalau kita dari LBH Padang, dari LBH Padang memandang penegakan hukum saat ini tuh sangat kacau. Belakangan sekarang ini, kenapa kita bisa bilang seperti itu? Ya karena kita melihat bagaimana fenomena penegakan hukum saat ini, no viral no justice. Terus kasus-kasus korupsi, bagaimana kasus-kasus korupsi itu hanya tebang pilih. Penegakan hukum sekarang sangat cenderung untuk memilih hanya sebagian kasus, penegakan kasus sebagian saja, tapi sebagian lain masih banyak kasus yang itu tidak ditangani dengan baik. Pemerkosaan sekaligus pembunuhan terhadap anak, ketika viral kasusnya sebentar sekali ditangkap pelakunya. Tapi kasus-kasus KS yang lain itu korbannya datang langsung melapor, penegakan hukum terkendala di bagian sana. Balik lagi kepada negara itu ada sebagai kontrol sosial, kita percaya itu. Nah, di sini aku pengen bilang bahwasannya keberadaan LBH, Lembaga Bantuan Hukum, itu menjadi kontrol negara itu sendiri. Dia mengontrol negara agar memang dia menjalankan fungsinya dengan baik. Apa saja fungsi negara? Melindungi, memenuhi, dan menghormati hak asasi manusia. Ketika negara gagal dalam melindungi, memenuhi, dan menghormati hak asasi manusia, makanya LBH di sana mendorong. Wah, keren banget nih pembahasannya. Dari tadi aku tertarik, terus aku pengen nanya juga nih Kak, tentang dari sudut pandang kesadaran hukum ya Kak. Bagaimana Kak Ranti itu menilai kesadaran hukum di masyarakat itu? Apakah masyarakat sudah cukup percaya dengan hukum itu Kak? Atau masih perlu upaya-upaya peningkatannya lagi Kak? Nah itu menarik sekali ya. Kita coba berkaca kepada kasus yang sederhana saja ya. Kayak laporin laptop hilang, tiba-tiba nggak ada proses penegakan hukumnya, nggak jelas nih, nggak tahu berapa lama nih gitu. Itulah yang membuat akhirnya lebih banyak masyarakat yang pesimis dengan keberadaan dan tidak percaya dengan hukum itu sendiri. Dan aku paling ngenes sedih sekali ketika pernah kita LBH Padang mengadakan penyuluhan hukum ke Mentawai. Di Mentawai itu ketika kita bertanya apa itu hukum kepada masyarakatnya bilang penjara. Ya kalau memang kita udah bersentuhan dengan hukum, kita akan dipenjara. Berarti dia nggak mau sama sekali untuk memahami sebenarnya hukum itu apa sih. Hukum itu sama kayak pisau. Pisau itu bisa digunakan untuk hal baik, bisa digunakan untuk yang buruk. Tapi harapannya pisau adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia, kan gitu. Nah itulah butuh kontrol dari kita masyarakat. Kita juga nggak bisa biarkan dalam situasi itu. Kita sebagai mahasiswa, sebagai siapapun orang yang memang mengetahui tentang tidak hanya hukum ya, tapi bagaimana hukum itu seharusnya, apa yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, dan bagaimana keberadaan negara itu harus terus-menerus kita kampanyekan bersama itu. Dan memang tujuannya adalah untuk
balik lagi pada tadi, melindungi, menghormati, dan menghargai hak asasi manusia itu. Berarti itu termasuk kolaborasi antara kami sebagai mahasiswa LBH dan masyarakat ya Kak? Iya benar, butuh kerja bareng kita semua agar mencerdaskan masyarakat ini. Iya, jawabannya sangat luas sekali ya Kak. Nah, ini saya juga pengen nanya nih Kak, bagaimana sih Kak Ranti cara LBH Padang ini menyampaikan informasi-informasi dan edukasi agar mudah dipahami oleh masyarakat luas? Pada praktek ya, kepada praktek kita, karena memang sehari-hari kita bergulat juga dengan masyarakat, kita bertemu dengan banyak masyarakat. Aku senang nih dengan kata-kata bahwasanya tingkat pemahaman seorang tuh bagus ketika dia bisa menjelaskan dengan sederhana hal rumit dan bisa memperumit hal yang sederhana. Nah itu, jadi maksudnya apa yang maksudnya dia sangat paham lah dengan konteks permasalahan seperti apa, sehingga dia mampu untuk menjelaskan. Itu praktikal, sangat praktik sekali lagi itu. Dan bagaimana menjelaskan kepada masyarakat dengan tanpa bahasa dan embel-embel yang berbelit, tapi tidak juga berbentuk perintah. Karena gimana ya, konsep pendampingan hukum, konsep pelayanan bantuan hukum oleh LBH Padang itu ada salah satu konsepnya adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu di mana kita memberikan layanan bantuan hukum, tapi tidak juga mengenyampingkan feedback dari masyarakatnya. Coba kita bersama-sama mengkritisi. LBH Padang di sini memantik diskusi itu, memantik agar teman-teman semua orang agar mengkritisi apakah kebijakan ini udah tepat atau bagaimana. Bukannya kita menolak kebijakan, tidak, tapi apakah kebijakan itu sudah menguntungkan untuk kemaslahatan bersama. Penting untuk masyarakat semuanya, orang-orang semuanya tanpa terkecuali ya, terutama itu mahasiswa, kalangan mahasiswa pada saat ini ya, itu adalah keberadaan mahasiswa-mahasiswanya, mahasiswa-mahasiswa yang kritis, yang tahu nilainya kemana, yang tahu dia mau tujuannya apa. Nah, jadi bagaimana pendidikan kita? Apakah pendidikan kita saat ini lebih memajukan manusia, atau malah untuk mencari keuntungan saja, kan gitu ya? Jadi maksudnya sangat penting sekali masyarakat harus sadar. Bukti kita hidup di dunia ya, bukti kita hidup di dunia adalah kita tahu kita memiliki tanggung jawab sosial. Apa tanggung jawab sosial kita? Apapun yang teman-teman lakukan terhadap kegiatan-kegiatan sosial, apapun kontribusi teman-teman terhadap kegiatan sosial, termasuk podcast ini. Siap Kak. Ya. Jadi guys, keberadaan kita mahasiswa itu sangat penting ya bagi keberlangsungan hukum di Indonesia ini. Pokoknya kita setiap pada nilai aja, contohnya nilainya apakah itu memang memiliki dimensi kepentingan masyarakat secara umum, atau juga kita melihat apakah dimensinya itu juga melindungi lingkungan. Selama kepentingannya di sana, kita akan up di sana. Jadi Kak, apakah lembaga hukum Padang memiliki sistem terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau kritik terkait pelayanan hukum tersebut Kak? Oh ya, ada. Kita juga ada SOP-nya. Kita ada SOP ya, jika memang klien kita, orang yang sudah kita dampingi ternyata dia tidak puas dengan kerja-kerja kita, itu ada formulirnya yang tersedia juga di LBH Padang. Bisa diisi, bisa namanya juga bisa disamarkan, feedback gitu ya Kak. Ada, kerjakan juga bagian yang mana memang kawan-kawan mengeluhkan segala macamnya. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak dari saya Rehan, yaitu tentang LBH Padang tersebut Kak. Bagaimana LBH Padang itu dapat mengadvokasi untuk hukum kasus-kasus yang berdampak nilai ke masyarakat itu Pak? Mengadvokasi kasus-kasus terhadap masyarakat ya. Ya baik, kalau dalam hal bagaimana caranya, balik lagi biasanya kan kita datang tuh, ada masyarakat yang datang ke kantor, ada juga formulir secara di form diisi, atau memang bisa kontak DM ke Instagram itu untuk mengisi formulir segala macamnya. Saya mau konsultasi segala macamnya. Jadi dari hal konsultasi itu kita akan pilah lagi, kita akan analisis lagi LBH Padang di LBH Padangnya, karena tidak semua kasus itu LBH Padang bisa tangani. Itu juga. Dan kita concern kepada bantuan hukum struktural. Bantuan hukum struktural itu adalah skalanya besar dan dia menyasar kebijakan publik, dan juga itu berimpact kepada lingkungan segala macamnya kan gitu. Wow, pembahasan yang menarik banget nih guys dari kita. Gimana nih Sobat Hukum, udah makin melek hukum belum nih? Makasih juga nih buat Kak Ranti yang udah mau berbagi informasi yang sangat-sangat
berharga banget ya sama kita. Kita juga banyak belajar dari Kak Ranti nih teman-teman. Iya, banyak banget ya informasi yang bisa kita ambil. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.